Jakmania, Persija auto bahagia. Manajemen Persija Jakarta putuskan tebus kontrak Hwang Hee-chan, winger Korea Selatan dengan nilai 50 miliar rupiah untuk lengkapi slot 11 asing musim ini. Jadi harapanku, usai statistiknya luar biasa. Tonton video sampai selesai. Nah, ini baru super top Marco Top. Pernyataan jujur Van Basten Souza usai gabung Persija. Sampai ungkap hal ini. Alhamdulillah, kabar gembira. Kejutan besar manajer usai uji coba lawan Persiku Kudus. Kira-kira apa ya? Yes, ini bisa bikin bobotoh Persib iri. Bos Prapanca bocorkan satu hal usai ketemu Gubernur Pramono Anung. Yuk simak video lengkapnya di sini. Selamat datang di ID Sports, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Persija Jakarta tengah melakukan perombakan besar menjelang musim kompetisi Liga 1 2025-26. Setelah melepas dua pilar asing mereka, Marco Simic dan Maciej Gajos, manajemen Macan Kemayoran dituntut untuk mendatangkan sosok yang tidak hanya berkualitas, tapi juga siap menyatu dengan skema pelatih anyar Mauricio Souza. Di tengah proses pencarian, muncul satu nama potensial, Hwang Hee-chan, penyerang asal Korea Selatan milik Wolverhampton. Secara statistik, Hwang menunjukkan performa yang cukup mengesankan di level tertinggi sepak bola dunia. Meski hanya tampil dalam 15 laga Liga Inggris musim 2024-25 akibat cedera dan rotasi, ia mampu mencetak 2 gol dalam 718 menit bermain atau sekitar 0,33 gol per 90 menit. Ini menjadi angka yang cukup solid untuk seorang penyerang yang kerap dimainkan sebagai second striker atau winger. Musim sebelumnya, Hwang bahkan tampil sebagai top skor Wolverhampton dengan mencetak 12 gol di Premier League ditambah 1 gol di ajang EFL Cup. Efisiensi penyelesaiannya pun sangat tinggi dengan catatan expected goals XG yang ia lampaui secara konsisten. Dalam analisis data musim 2023-4, Hwang mencatatkan XG 6,1 namun mampu mencetak 2 kali lipat dari angka tersebut. Ini menunjukkan kemampuan finishing yang jauh di atas rata-rata. Di sisi lain, kepergian Marco Simic menyisakan lubang besar di sektor penyerang tengah. Simic memang tidak seproduktif musim-musim sebelumnya, namun pengalaman dan positioningnya kerap menjadi pembeda. Adapun Maciej Gajos, meski berposisi sebagai gelandang, berperan penting dalam transisi menyerang. Kehadiran Hwang bisa menjadi solusi dua arah sebagai striker kedua mendampingi Gustavo Almeida atau penyerang sayap dalam formasi fleksibel Mauricio Souza. Satu nilai lebih dari Hwang adalah mobilitas dan kecerdasannya dalam pergerakan tanpa bola. Ia kerap menjadi dummy runner yang membuka ruang bagi rekannya. Dalam sistem pelatih Souza yang mengandalkan pressing tinggi dan pergerakan cepat, gaya main Hwang sangat cocok untuk diintegrasikan. Gustavo Almeida yang mencetak 18 gol musim lalu bersama Arema sebelum resmi bergabung dengan Persija akan sangat diuntungkan dengan keberadaan Hwang di lini depan. Kombinasi keduanya bisa membentuk duet asing paling berbahaya di Liga 1. Gustavo sebagai target man yang kuat dalam duel udara dan kotak penalti, sedangkan Hwang sebagai penyerang pelari yang mampu menembus pertahanan dari berbagai sisi. Bila dilihat dari nilai pengalaman, Hwang pun unggul.
Ia telah mencicipi sepak bola Jerman bersama RB Leipzig, Austria bersama Red Bull Salzburg, dan tentu saja Premier League bersama Wolves. Mentalitas serta kedisiplinan ala sepak bola Korea Selatan membuatnya bisa menjadi sosok panutan di ruang ganti. Dengan segala keunggulan tersebut, Hwang Hee-chan layak menjadi target transfer utama Persija. Ia adalah profil ideal untuk menggantikan peran Simic dan Gayos, sekaligus partner yang sempurna untuk Gustavo Almeida. Lebih dari itu, ia bisa menjadi pion utama dalam proyek Mauricio Souza untuk membawa Persija kembali ke jalur juara. Jika manajemen Persija ingin menunjukkan ambisi serius di musim baru, maka mendatangkan Hwang bukan hanya sekedar strategi transfer, melainkan investasi besar untuk mengangkat kembali prestise klub ibu kota. Senja Jakarta jadi saksi debut uji coba Persija di lapangan latihan Jakarta International Stadium, JIS, Sabtu 12 Juli 2025 sore. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar latih tanding biasa, gengs. Ini adalah puncak dari latihan intens yang udah digembleng sejak 28 Juni 2025. Jadi ya, vibes-nya udah serius tapi santai gitu. Lawan mereka kali ini adalah Persiku Kudus. Skornya 1-0 buat Macan Kemayoran lewat gol dari Rizky Padilla. Tapi hey, hasil bukan fokus utamanya. Yang dicari dari laga ini adalah seberapa jauh para pemain bisa nunjukin chemistry dan ngikutin visi main yang udah diasah 2 minggu terakhir bareng Coach Mauricio Souza. Yang bikin seru, banyak anak muda yang dikasih kesempatan tampil. Mereka yang udah latihan sejak awal benar-benar diminta buat unjuk gigi. Belum lagi ada wajah-wajah baru kayak Van Basti Sosa, Jordi Amat, dan Fabio Calonego yang juga turun lapangan pakai jersey Persija. Gokil sih! Dan tentu aja manajer Persija Pak Ardi Cahyoko nggak mau ketinggalan. Beliau mantau langsung dari tribun, penuh perhatian kayak dosen pas sidang skripsi. Setelah pertandingan, beliau kasih komentarnya. Hasil bukan yang paling penting, tetapi bagaimana tim belajar dari setiap momen di lapangan. Saya lihat perkembangan sudah ada, itu bagus, tapi perjalanan masih panjang, katanya, kalem tapi tegas. Nggak berhenti di situ, beliau juga ngasih pesan buat semua pemain biar tetap waras. Semua pemain harus tetap disiplin, kerja keras, dan tunjukkan mental pemenang. Kalau mau juara, tidak ada ruang untuk lengah. Kami di Super League untuk menang, tutur Pak Ardi. Harapannya semua elemen tim terus improve dan siap gila-gilaan buat Super League 2025. Masih ada waktu, tapi waktunya nggak banyak. So, gasken terus Macan. Gimana menurut kamu? Siapa nih pemain yang paling kamu tunggu performanya musim ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, yuk! Baru juga seminggu lebih Van Basti Souza ikut persiapan bareng skuad Persija buat musim Super League 2025-2026. Tapi rasanya dia udah klik banget sama suasana tim. Setiap sesi latihan, setiap momen kecil di lapangan, semuanya dinikmati dengan penuh semangat. Gairahnya tuh kerasa banget, kayak pemain yang udah lama jadi bagian dari tim. Gak heran sih, karena sejak hari pertama, Basti langsung disambut hangat. Ada pelukan dari pelatih yang ngomong pakai bahasa ibu yang sama. Ada teman-teman senegara yang nyapa dengan logat yang familiar. Dan yang paling bikin hati adem, banyak wajah baru yang langsung nerima dia dengan tangan terbuka. Di tengah atmosfer hangat itu, dia nemu tempat yang nyaman.
Saya sangat senang berada di sini, Persija. Saya merasa nyaman dan saya cepat beradaptasi dengan rekan-rekan tim, kata Sousa. Nggak berhenti di situ, Basti juga ngerasa dapat dukungan penuh dari pelatih kepala Mauricio Sousa. Buat dia, Mauricio bukan sekedar pelatih di pinggir lapangan, tapi lebih dari itu, guru yang sabar dan ngerti cara ngajarin filosofi main ala Persija. Chemistry mereka udah mulai terbentuk sejak awal. Saya sangat puas dengannya, Mauricio Sousa. Beliau melakukan pekerjaan yang sangat baik dan kami bekerja sama untuk memahami dan terhubung melalui model kerja yang ia terapkan, tuturnya lagi. Adaptasi secepat ini jelas jadi modal penting buat Persija. Musim baru bakal penuh tantangan dan tekanan, tapi punya pemain yang langsung nyetel kayak Sousa, itu udah setengah jalan menuju solidnya tim. Bakal seru banget lihat gimana kontribusi Basti ke depan. Apalagi kalau koneksinya sama pelatih makin klop, bisa jadi senjata rahasia macan Kemayoran nih. Nah, kalau menurut kamu gimana? Basti bakal langsung ngegas bareng Persija musim ini nggak nih? Drop pendapat kamu di kolom komentar ya. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menetapkan Jakarta International Stadium Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai home base Persija bukan cuma soal kerja nyata. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah bentuk komitmen serius seorang kepala daerah buat ngangkat ekosistem sepak bola ibu kota ke level yang lebih tinggi. Gokil! Direktur PT Persija Jaya Jakarta, Muhammad Prapanca, angkat bicara soal ini. Buat dia, keputusan Gubernur Pramono adalah momentum penting dalam perjalanan panjang Persija. Nggak berlebihan sih, soalnya sekarang Macan Kemayoran resmi punya kandang mewah bertaraf dunia. JIS kini benar-benar menjadi rumah bagi Persija Jakarta. Kami mengapresiasi langkah Gubernur DKI Pramono Anung melalui program 100 hari yang mendukung penuh perkembangan sepak bola Jakarta, katanya. Dengan fasilitas kelas dunia di JIS, Persija bukan cuma punya markas keren, mereka juga punya tempat buat berkembang. Bukan hanya di pentas nasional, tapi juga siap bersaing di level internasional. JIS diharapkan nggak berhenti jadi tempat tanding aja, tapi bisa jadi pusat pertumbuhan sepak bola tanah air. JIS kini adalah rumah bagi kebersamaan, semangat sportivitas, dan sejarah baru yang akan terus ditorehkan, kata Prapanca. Oh iya, sebelumnya Gubernur Pramono bareng Direktur PT Jakpro Iwan Takwim dan Direktur PT Persija Jaya Muhammad Prapanca udah teken MOU di Morisi Hotel Jakarta pada 20 Februari 2025. Isinya jelas banget, JIS resmi jadi markas besar Persija. Pramono juga sempat ngomong di acara Jakarta Future Festival dalam sesi Future Talk Fit Endgame What's Jakarta's Future di tim Jakarta. Kami memilih jalan negosiasi dibantu dengan Direktur Utama Jakpro supaya Persija home base-nya di JIS, kata Pramono waktu itu. Langkah ini jelas dapat apresiasi tinggi dari publik. Soalnya nggak semua pemimpin daerah punya kepedulian nyata kayak gini buat klub kebanggaan kotanya. Menurut kamu gimana, Brosis? Langkah Pramono ini bakal bikin sepak bola Jakarta makin maju nggak? Atau justru jadi titik balik Persija berjaya lagi? Yuk diskusi di kolom komentar.